itu sudah membuat hotspot di tiap-tiap kecamatan. Itu ada alun-alun Jepara ada hotspot gratis, kemudian di Pendopo hotspot gratis, di Kecamatan Karimun pun gratis. Nah, waktu itu kemudian sopo sing nemokke dalan berlubang itu dibayar 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi Prianto. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Apa kabar, Pak? Sehat? Baik, sehat. Baik, Pak Hadi. Di sini kita sedang berada di Pantai Kartini yang sangat megah dan luar biasa, yang dikenal di seantero Indonesia bahkan mancanegara ya, Pak, Pantai Kartini ini. Yang kaya akan seni dan budaya. Kita berbicara tentang seni dan budaya ya, Pak ya. Baik. Seperti apa sih, Pak, kira-kira untuk kebudayaan yang ada di Kabupaten Jepara ini, juga keseniannya yang sangat luar biasa ini, menurut Pak Hadi dari mulai sejarah dulu awal berkembang sampai sekarang? Ya, saya pikir Jepara kan memiliki daerah yang memang tidak dimiliki daerah, perjalanan sejarahnya lama ya. Mulai tahun 1450-an sudah dicatat oleh Tom Perez sebagai sebuah daerah. Kemudian muncul pemimpin-pemimpin, mulai kemudian Aryo Timur, Ratu Kalyamat, Patiunus, kemudian sampai muncul lagi ada Kartini. Dulu kan saat perayaan Lomban Festival Kupat Lepet yang mencetuskan ide gagasan pertama kali pada 2006 itu ya, Pak ya. Itu kan Pak Bupati Hendro Martoyo. Sosok yang benar-benar menginspirasi kita sampai sekarang. Kita semua mengenal beliau. Kalau kita melihat kondisi sekarang ini, Pak, yang dibutuhkan Jepara seperti sosok-sosok Pak Hendro itu untuk Jepara ke depan, membangun kebudayaan di Jepara, karena kita ngerti sendiri, Pak, kondisi Jepara ini kebudayaannya begitu banyak, kesenian, pegiat seni, terus kemudian destinasi wisata sangat keren dan luar biasa. Nah, di sini sosok-sosok seperti Pak Hendro mungkin Jepara sangat butuh. Gimana tanggapan Bapak itu? Ya, saya pikir yang pertama kan memang yang harus dimiliki sebuah daerah ketika akan berlari, ya, itu dibuahkan seorang pemimpin yang memang visioner. Visioner itu orang yang bisa meramalkan, ya. Saya memilih program ini 10 tahun ke depan karena persoalan Jepara seperti ini, dia akan berpikir, oh saya akan perlukan seperti ini. Nah, memang visioner itu ada beberapa ya. Yang pertama, dia harus memiliki kekuatan yang kuat di perspektif budaya. Karena sebuah masyarakat itu bisa dikembangkan karena kebudayaan disentuh misalnya. Kemudian disentuh, kemudian diperbarui. Nah, kebudayaan akan menjadi inspirasi sebenarnya bagi masyarakat untuk berkembang. Kemudian yang kedua, memang beliau harus paham, seorang pemimpin yang paham dengan potensi dan persoalan daerah setempat. Kemudian yang kedua adalah memiliki keterampilan untuk mengorganisir seluruh potensi yang ada, sumber daya manusia, sumber daya alam, itu kemudian dikoordinasikan, kemudian untuk melangkah tadi, mencapai mimpi, mencapai visi yang ditetapkan oleh seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya adalah ketaatan pada hukum, ya. Karena seorang pemimpin itu kan kadang dia walaupun demokratis, kadang-kadang dia harus menjadi otoriter ketika menjaga dan menegakkan aturan itu. Ya, benar. Seorang pemimpin boleh saja kemudian dia berani melangkah progresif maju, tapi kemudian jangan meninggalkan aturan mainnya itu karena kemudian alat ukurnya itu kan kemudian aturan. Kalau seorang pemimpin ya, betul. Salah satunya kemudian dia seorang komunikator yang baik. Dia mampu mengkomunikasikan seluruh gagasannya kepada masyarakat, para pemangku kepentingan. Dia bisa membangun komunikasi yang baik, timbal balik dengan dewan, komunikasi timbal balik dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, tanpa kemudian tidak membangun hubungan-hubungan dalam bentuk formalistik. Hubungan-hubungan pribadi personal antara pemimpin dengan tokoh atau tokoh dengan tokoh itu sangat diperlukan. Merakyat lah ya, Pak. Tidak merakyat. Tidak, artinya bentuk desain hubungan komunikasi itu hubungan personal, bukan kemudian semata-mata saya seorang bupati, kamu misalnya ketua DPRD atau ketua masyarakat atau komunitas seni, tapi kita, dia akan berbahasa bahwa ayo kita bersama-sama memajukan Jepara. Tidak kemudian ayo jenengan takjak majukan Jepara, tidak dalam konteks itu. Kalau kita lihat Jepara ini kan materi untuk seni dan budaya itu sangat banyak sekali. Kita kaya akan seni dan budaya. Sekaya apa sih, Pak, kalau menurut Pak Hadi untuk
kesenian, kebudayaan yang ada di Jepara sehingga kita membutuhkan sosok-sosok pemimpin seperti Pak Hendro Martoyo itu? Jepara adalah sebuah kota lama, sebuah kota tua. Sebelum Demak itu Jepara sudah ada. Jepara berdiri sekitar 1450-an ya ketika Aryo Timur berkuasa, jauh sebelum Kalinyamat waktu itu. Artinya perjalanan panjang sebuah kota, rekam jejak sejarah ini meninggalkan kebudayaan tradisi-tradisi. Kemudian Jepara memiliki karunia yang luar biasa, dia memiliki sebuah kota yang memiliki kekayaan pantai, laut, yang memiliki darat, yang memiliki pegunungan. Tadi dari perspektif sejarahnya itu sudah lama ya, perjalanan lama mulai Aryo Timur, Kalinyamat sampai sekarang itu. Kemudian potensinya itu kemudian ada alam, ada laut, ada daratan. Ini tidak dimiliki daerah lain, Demak tidak memiliki seperti ini. Pati tidak memiliki sekaya Jepara, Kudus juga tidak. Nah, Jepara memiliki itu, tinggal bagaimana kemudian kekayaan budaya itu kemudian dimunculkan kembali, dieksplor kembali yang sudah hilang-hilang itu kemudian dimunculkan dan dibuat hal yang baru, akulturasi budaya. Saya pikir mungkin sekarang kan persoalannya memang tergantung pada bagaimana visi tadi, visi seorang pemimpin untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Misalnya contohnya seni ukir ya, seni ukir yang menjadi kekuatan utama ekonomi dan kebudayaan Jepara saat ini kan terancam punah tanpa ada action apapun dari pemerintah misalnya. Seni ukir akan kehilangan pengrajinnya. Kenapa hilang? Karena sekolahan tidak lagi menjadi kawah condormuko. Di Jepara tidak ada lagi sekolah yang khusus mendidik untuk anak-anak untuk terampil di bidang ukir. Kalau tidak ada lagi tempat anak-anak berlatih ukir, kan suatu saat akan hilang. Kemudian terjerat dengan investasi yang kemudian dibuka terlampau lebar. Anak-anak akan tertarik ke bidang investasi yang lain, garmen, sepatu, manufaktur yang lain. Jadi berarti untuk pembuat kebijaksanaan itu berpengaruh besar ya Pak ya? Ya karena untuk mengelola sebuah daerah itu kan dirumuskan dalam kebijakan ya oleh seorang pemimpin ya. Contohnya misalnya Radio Erlisa misalnya, dia punya tokoh misalnya, dia akan mengorganisir radio itu dengan berbagai macam kegiatannya ya. Karena pemimpin di sana mengetahui, saya punya persoalan ini di internal Erlisa, saya harus keluar, ada peluang di sana, sehingga saling sinergi ya. Sama dengan pemimpin daerah, saya pikir dia harus memahami persoalannya itu. Dan ini sangat penting bagi daerah, karena kemudian tadi pemimpin daerah itu kemudian menjadi role model, menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, kalau teladannya tidak paham dengan potensinya, tidak paham dengan visi kedepannya, itu kemudian ya berjalan tapi kemudian tanpa progres, berjalan tanpa tahapan yang jelas, berjalan tanpa ya sak-sae gitu, tidak ada konsep yang jelas. Contoh misalnya kecil, saya akan kembali ke Pak Hendro. 2011 ketika orang lain belum berpikir Jepara ingin berlari menggunakan pariwisata, dia mengembangkan ini kura-kura tahun 2016, dimulai tahun 2008, 2009, 2010, 2011 jadi. Nah, ini diharapkan jadi motor lokomotif wisata dulu. Orang datang ke sini pasti akan datang ke Bandengan. Orang datang ke sini pasti akan datang ke Benteng Portugis. Ketika banyak pendatang ke sini, dia akan makan di Jepara. Akan ada transaksi banyak. Nah, itu dibangun di sini, pusatnya di sini. Kenapa dipilih sini? Ini dekat dengan kota. Gitu. Dan Pantai Kartini kalau tidak ada momen ini, tidak ada objek ini, itu kemudian akan mati. Nah, persoalannya bagaimana kemudian menjaga dan mengembangkan objek wisata yang ada ini kemudian sinergis dengan yang lain. Kebersihannya harus dijaga, atraksi budaya harus dikembangkan. Tidak boleh hanya kemudian menjual keindahan. Iya, Pak. Karena kemudian yang akan laris itu bukan lagi keindahan laut. Karena orang bisa menikmati keindahan laut dimanapun. Event-event budaya yang kemudian ada di sana. Sajian kulinernya yang baik dan kemudian terjangkau. Kemudian jangan semua jual mie instan ya. Mungkin makan-makan tradisional yang membuat event-event misalnya untuk pengenalan kuliner khas Jepara, kuliner tradisional, ada pasar-pasar yang dibuka rutin, itu saya pikir akan menjadi magnet. Mungkin ada pertunjukan misalnya kentrung, kemudian ada mungkin empra. Mungkin seni tradisi yang memang harus dihidupkan. Kalau tidak dihidupkan kemudian akan mati ya. Pak. Kalau kita bicara tentang Pak Hendro Martoyo, sangat benar-benar membuat kita itu seperti punya sosok pemimpin yang mencontoh, memberikan inspirasi buat kita. Waktu dulu pernah ada hotspot area begitu ya Pak ya, seperti. Nah, mungkin Pak Hadi sebagai saksi waktu itu, seperti apa sih Pak itu kisahnya? Ya, memang yang pertama Pak Hendro adalah seorang pejabat ya waktu itu, yang sangat memahami IT waktu itu. Kepala dinas, kepala bagian itu belum ada
buka internet, belum ada iya, yang pegang waktu komputer. itu ya, Itu Pak Indro tuh sudah pegang komputer Sudah. dan dia bisa memanfaatkan itu. Iya. Nah, setiap pagi itu dia akan membawa informasi-informasi baru yang di-download dari komputer, kemudian di-print sendiri, kemudian dibagikan kepada kepala dinas, kepala bagian, ini ada informasi ini ada perkembangan ini, itu setiap kali diberikan. Bahkan dalam rapat-rapat disampaikan juga, ini ada perkembangan ini, peraturan ini, nanti dampaknya akan sampai Jepara seperti ini. Nah, kemudian dalam pemanfaatan IT memang layak menjadi contoh. Yang pertama, beliau menggunakan HP waktu itu untuk berkomunikasi dengan rakyat ya. Keluhan masyarakat yang dimasukkan kepada HP Pak Bupati, Pak Hendro waktu itu pasti dibalas secara pribadi. Kemudian diteruskan itu ke kepala dinas. Wah, ada keluhan seperti ini. Kepala dinas meneruskan itu ke Pak Bupati. Pak Bupati meneruskan balik ke jawab. Itu dilakukan rutin dan tanpa seremoni itu dilakukan itu. Nah, yang luar biasa lagi di pemanfaatan IT ini, kemudian orang puas. Saya mengeluh hari ini, saya cepat ditangani. Saya mengeluh hari ini, saya cepat ditangani. Bahkan waktu itu beliau mengadakan lomba. Siapa yang bisa menemukan jalan berlubang itu dapat hadiah 50.000. Karena waktu itu jalan Jepara bagus semua, jalan kabupaten. Ya, tidak ada yang lubang, sehingga dia membuat lomba sopo sing nemokke jalan berlubang itu dibayar 50.000. Itu yang luar biasa. Nah, kemudian pemanfaatan IT itu memang catatan sejarah. Ketika DKI baru saja melonsing itu mungkin zaman Pak Anies Baswedan ini, titik-titik hotspot. Pak Hendro tahun 2005, 2006, 2007 itu sudah membuat hotspot di tiap-tiap kecamatan. Itu ada alun-alun Jepara ada hotspot gratis, kemudian di Pendopo hotspot gratis, di Kecamatan Karimun pun gratis. Nah, waktu itu kemudian momentum bagi Karimun Jawa untuk mengembangkan tadi wisata Karimun yang langsung digunakan hotspot yang didirikan di sebelah Kecamatan Karimun, digunakan semua kecamatan waktu itu 14 kecamatan semuanya ada titik hotspot gratis. Dan itu masyarakat kalau sore itu pasti ada di seputaran hotspot itu di semua kecamatan. Dan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kalau sekarang kemudian di Jepara tidak ada titik-titik hotspot semacam itu, saya pikir tahun 2005, 2006 sudah dilakukan Jepara. Dan DKI baru 1 tahun kemarin Pak Anies Baswedan melonsing beberapa titik hotspot di DKI. Jepara sudah lebih dulu waktu itu. Baik. Jepara yang luar biasa ya Pak. Iya. Kalau kita lihat sejarah ya Pak ya, ada sosok Sosro Kartono yang sangat luar biasa, cerdas, pintar. Nah, di situ sangat menginspirasi kita ya Pak sebagai masyarakat Kota Jepara yang seharusnya setidaknya itu sedikit banyak belajar dari beliau lah. Sosok Sosro Kartono yang sangat menginspirasi. Nah, filosofi dari Sosro Kartono ini mungkin yang kita butuhkan seperti apa Pak? Saya pikir Jepara menjadi kota yang luar biasa ya, punya banyak tokoh pahlawan, tokoh pejuang yang tidak hanya tingkat lokal tapi tingkat nasional. Misalnya mulai Ratu Kalinyamat, kemudian sampai kemudian Sosro Kartono, kemudian di bawahnya ada R.A. Kartini, di bawahnya lagi ada Dr. Cipto Mangunkusumo, di bawahnya lagi ada Dr. Gunawan Mangunkusumo. Mereka adalah tokoh-tokoh yang skalanya nasional, berkaliber internasional juga. Nah, saya pikir gagasan-gagasan beliau itu harus dihidupkan oleh pemimpin yang sekarang, dihidupkan oleh masyarakat sekarang. Jangan sampai peringatan misalnya hanya berhenti pada peringatan seremonial. Harusnya peringatan itu untuk mengeksplor gagasan, pemikiran, cita-cita oleh tokoh-tokoh itu. Kemudian salah satu tokoh yang menurut saya menjadi inspirasi baik Kartini, Dr. Cipto, kemudian Dr. Gunawan adalah Sosro Kartono. Sosro Kartono itu tokoh yang tidak hanya menjadi inspirasi, tapi Soekarno pun kemudian berguru pada Sosro Kartono. Dia sebenarnya memiliki satu filosofi dasar kepemimpinan yang disebut catur murti ya. Catur murti itu adalah 4 kesatuan dalam kehidupan itu, mulai benar dalam berpikir, benar dalam perasaannya, benar dalam perkataannya, benar dalam perbuatannya. Artinya konsisten. Pemimpin tidak boleh kemudian pikirannya, kemudian perasaannya, kemudian perbuatannya, perkataan tidak sama. Harus sama. Karena dari perasaan yang benar, kemudian pikiran yang benar akan menimbulkan perkataan yang benar dan perbuatan yang benar. Nah, karena itu memang seorang pemimpin dalam filosofi Sosro Kartono memang diperlukan orang yang luar dalam ya. Artinya spiritualnya juga kuat. Kemudian kemampuan intelektualnya juga kuat. Karena Sosro Kartono sendiri kan seorang sarjana waktu itu dengan lulusan cum laude dari Belanda. Dan intinya itu komitmen itu kan satu kata dan perbuatan. Kemudian dia tidak pernah PHP lah kayak gitu.
Nah, itu dimiliki oleh Sosro Kartono. Iya. Jadi misalnya Sosro Kartono punya lagi ajaran, seseorang yang melakukan sesuatu itu harus tadi temenanan kayak gitu. Nah, baik, Pak. orang yang sudah benar, temen itu benar, kemudian dia benar-benar melakukan, itu dia akan melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika seorang pemimpin menerjemahkan kebijakannya, menyampaikan kebijakan dengan benar, saya pikir warga masyarakat, kemudian para pemangku kepentingan yang lain akan manut. Dalam konsep kepemimpinan kan memang figur seorang pemimpin daerah itu sangat kuat ya, untuk menjadi dirijen besar dari sebuah pembangunan daerah. Itu kuncinya ada di pemimpin. Jadi intinya adalah temenanan. Ya. Baik Pak Hadi, terima kasih atas waktunya. Ini sangat luar biasa, semoga berguna untuk kita semua. Amin, amin. Para penonton podcast Ngonsen Deka, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dinda.